Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Herianto SPD, calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari SMKN 1 Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Pada video kali ini, saya akan membahas kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan merupakan tempat untuk mengembangkan seluruh potensi diri dan kemampuan manusia. Pendidikan dan pengajaran adalah merupakan dua hal yang berbeda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari dan memahami modul 1.1, pola pemikiran dan perilaku saya tentang murid dan pembelajaran adalah semua murid mendapatkan perlakuan yang sama, tidak sesuai dengan karakteristik mereka. Kemudian, ketika murid tidak menulis, maka saya menganggap tidak belajar. Selanjutnya, KKM adalah patokan ketercapaian pembelajaran. Saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jika murid sudah mencapai KKM, maka saya pun menganggap tuntas. Berikutnya adalah sebatas transfer ilmu. Ketika saya sudah selesai menyampaikan materi, maka saya menganggap tugas saya sebagai seorang guru sudah selesai. Selanjutnya adalah pembelajaran didominasi oleh guru atau teacher center, di mana guru masih aktif memberikan ceramah, demonstrasi, dan semua pembelajaran berasal dari guru. Murid hanya menerima materi. Selanjutnya adalah pembelajaran budi pekerti hanya pada mata pelajaran PKN dan pendidikan agama. Pembelajaran budi pekerti tidak terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah bahwa guru bukanlah sumber belajar satu-satunya. Sumber belajar dapat dari mana saja, dan seharusnya guru dapat bertindak sebagai fasilitator dan murid sebagai subjeknya, di mana setiap murid memiliki karakteristik yang unik, sehingga ketercapaian belajar setiap murid pun juga berbeda-beda. Semua pembelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti, tidak hanya di mata pelajaran PKN dan agama saja. Selain perubahan pemikiran, saya juga mengalami perubahan perilaku, di mana sebagai seorang guru, kita harus mampu mengarahkan murid untuk belajar sesuai minat dan bakatnya. Kemudian, menerapkan pembelajaran yang menyeluruh yang mencakup afektif, kognitif, psikomotorik, sosial budaya, dan budi pekerti, serta menerapkan strategi dan model pembelajaran yang kolaboratif dan bervariasi. Selanjutnya adalah hal yang segera dapat saya terapkan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran yang memperhatikan bakat, minat, dan karakteristik murid. Selain itu, juga menciptakan pembelajaran yang aktif, yang berpusat pada murid. Kemudian kolaboratif, yang menciptakan rasa kerjasama murid. Selanjutnya adalah pembelajaran yang variatif, tidak membosankan, dan kreatif. Selain hal tersebut, saya juga berupaya untuk dapat menjadi guru yang menuntun, bukan menuntut. Kemudian memperhatikan kodrat anak, mengutamakan budi pekerti,
serta semoga saya dapat menginspirasi lingkungan belajar di sekitar saya. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan pemantik tadi, maka saya dapat menyimpulkan bahwa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mendidik adalah menuntun, menyesuaikan dengan kodrat anak, memerdekakan anak secara lahir dan batin, menerapkan pendidikan yang berpihak pada anak, bukan tabula rasa. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan guru sebagai tukang kebun kehidupan dengan mengutamakan pendidikan budi pekerti. Dari pemaparan materi tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak melalui hati dengan menemukan nilai-nilai budi pekerti agar anak nantinya dapat menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Selanjutnya, saya dapat melakukan refleksi diri bahwa dalam pendidikan, mengenali karakteristik murid dan lingkungan belajarnya, kemudian mengkolaborasikan seluruh hal yang terkait sehingga dapat mengembangkan potensi mereka masing-masing untuk menciptakan murid yang senantiasa selamat dan bahagia. Demikianlah pemaparan saya pada koneksi antar materi Modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.